Lalu pemerintah itu telah menyita perpustakaan Majelis Timur Raya Grand Orient dan buku-bukunya seluruhnya disimpan sebagai amanah pada Perpustakaan Nasional Raya di Paris, di mana buku-buku itu berada sampai sekarang ini. Jerman menyita majelis-majelis Freemasonry. Di Jerman pada zaman Hitler, pihak pemerintah menguasai majelis-majelis Freemasonry dan menyita segala barang dan benda yang terdapat di dalamnya. Setelah pemerintah yakin bahwa majelis-majelis itu mempunyai hubungan yang amat rapat dengan Yahudi internasional. Maka setelah semuanya masih, adakah orang yang merasa ragu bahwa Freemasonry itu berasal dari Yahudi? Kapankah anggota-anggota Freemasonry akan terbangun dari tidur mereka? Kapankah mereka akan sadar? Freemasonry dan dunia Kristen. Freemasonry dan dunia Kristen, kata-kata orang biasa yang kasar yang timbul dari orang-orang Yahudi yang kotor terhadap Al-Masih alaihi salam dan bundanya yang perawan. Orang Masehi lupa akan perlakuan jahat kaum Yahudi sepanjang sejarah. Tetesan darah Petrus dan saudara-saudara kandungnya Andrew yang telah mengalir karena pedang Nero dan dendam istrinya yang Yahudi Popaya, dan pertarungan yang pahit antara orang-orang Yahudi dan para pengikut Al-Masih. Segalanya itu telah dilupakan orang dunia Kristen. Sehingga pada masa kita sekarang ini, darah segar pada roti orang Yahudi selalu ada pada hari raya Paskah. Orang Kristen lupa akan sikap Freemasonry terhadap dirinya dan terhadap agamanya. Tengkorak Paus Clement, kutuk terhadap kedudukan Paus, tekad Freemasonry untuk menghancurkan gereja, untuk menghilangkan kependetaan, untuk mengikis habis agama Kristen sama sekali. Sebagaimana tersebut dalam putusannya yang telah dikeluarkan pada tahun 1940-an dari abad ini, yaitu dalam konferensi Brussels. Semuanya ini telah dilupakan dunia Kristen, sehingga dewasa ini sebagian besar dari presiden, perdana menteri, menteri-menteri, anggota parlemen, para hakim, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan, ahli pikir, sastrawan, dan tokoh-tokoh keuangan telah menjadi anggota Freemasonry, menjadi anak-anak majelis dan penjaga kuil. Mengapa semua orang ini sampai melupakan semuanya itu adalah suatu hal yang amat mengherankan otak dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipikirkan. Mengapa hal itu sampai terjadi? Apa sebabnya? Dan mulai kapan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita memerlukan waktu yang panjang, lebih dari apa yang dimungkinkan oleh kajian kita dalam buku ini. Tetapi semuanya ini kami kemukakan di sini secara sepintas lalu dengan maksud agar pertama-tama dunia Islam itu sendiri dapat mengetahuinya, dan kedua, agar musuh-musuhnya itu juga dapat mengetahui hal ini. Dengan demikian diharapkan agar mereka dapat membuat putusan-putusan politik dan hubungan-hubungannya dengan pihak lain atas dasar pengetahuan dan kesadaran ini. Beberapa masyarakat sebagai pilihan objek studi. Dari dunia Kristen itu, akan kita coba memilih beberapa masyarakatnya yang paling menonjol, demi mengungkapkan apa yang terjadi di belakangnya. Masyarakat Prancis. Pertama-tama akan kita pilih masyarakat Prancis dari beberapa nukilan kesejarahan yang telah kita lakukan dalam buku ini. Kita telah dapat mengetahui bagaimana Freemasonry telah membuat rencana dengan tujuan untuk memukul kejayaan Prancis dengan jalan mengobarkan kekacauan dalam negeri yang telah menghancurkan segala sendi kemegahan, keamanan dan ketenteraman. Freemasonry telah berhasil dalam melakukan itu, maka terjadilah revolusi Prancis yang telah diketahui oleh semua orang mengenai kehancuran dan kebinasaan yang telah ditimbulkannya pada saat itu. Salah satu hasil yang paling menonjol yang ditinggalkannya adalah kehancuran nilai-nilai kemasyarakatan, kesusilaan dan keagamaan dalam masyarakat Prancis, dan lahirnya nilai-nilai baru yang terdiri atas kehancuran, kebobrokan akhlak, dan ateisme. Semuanya ini dibungkus dengan semboyan persamaan, kemerdekaan, dan persaudaraan. Tambahan lagi dengan terjadinya pertarungan kekuasaan dan berbagai bentuk revolusi yang saling menghancurkan, Freemasonry telah mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk terjadinya revolusi ini, yaitu dengan mengadakan suatu kampanye pemikiran dikepalai oleh 3 orang ahli pikir mereka, yaitu Montesquieu tahun 1689 sampai tahun 1755, Voltaire tahun 1692 sampai tahun 1778, dan Rousseau tahun 1712 sampai tahun 1778. Mereka ini mempunyai tingkat yang tinggi dalam kuil Freemasonry.
Dokumen-dokumen pihak intelijen Inggris mengetahui revolusi Prancis sebelum terjadinya, mengetahui siapa-siapa yang berdiri di belakangnya, mengetahui perincian-perincian kejadiannya, tetapi pemerintah Inggris tidak berani membukakannya kepada pemerintah Prancis. Karena ia sendiri juga berada di bawah genggaman Freemasonry. Para peneliti dalam masalah Freemasonry ini menyebutkan adanya kegiatan hebat yang dilakukan Majelis Raya Prancis dan pengaruh yang amat menonjol yang ditinggalkannya dalam masyarakat dalam hal kehidupan pemikiran, keagamaan, kemasyarakatan, dan kesusastraan. Sebabnya adalah karena tokoh-tokoh utama di bidang politik, pemikiran dan kesusastraan semuanya itu adalah penjaga dan pelayan kuil. Pengaruhnya yang paling menonjol adalah diumumkannya peperangan dalam menghadapi dunia Katolik tahun 1877, ketika semua pendeta yang tergabung dalam dunia Katolik diminta untuk meninggalkan dunia kependetaan, membebaskan diri dari dogma kepercayaan, dan mereka dipaksa untuk melaksanakan hal itu. Salah satu akibatnya yang paling menonjol adalah bahwa negara seluruhnya telah menjadi sekuler. Majelis Raya ini juga mempunyai kegiatan yang cukup besar di luar Prancis sendiri, yang tidak kurang hebatnya dari kegiatan yang mereka lakukan di dalam Prancis sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang amat erat antara berbagai majelis yang terdapat di seluruh penjuru dunia, masyarakat Inggris. Sekarang marilah kita pilih Inggris. Nukilan kesejarahan yang telah kita kemukakan sebelumnya telah menegaskan bahwa Freemasonry giat sekali dalam bagian kedua dari abad ke-14 dan bahwa salah seorang dari anggotanya telah berhasil menduduki kursi parlemen tahun 1376. Dan bahwa majelis Freemasonry pertama yang diadakan secara terbuka telah terjadi pada tahun 1717. Bahkan nama Freemasonry itu sendiri telah dihasilkan oleh otak seorang dari Skotlandia yang bernama Anderson dalam suatu konferensi besar Freemasonry yang diadakan di London tahun 1717 pada permulaan abad 18. Singgasana Freemasonry diduduki oleh Raja George I yang memerintah Inggris dari tahun 1714 sampai tahun 1728. Freemasonry di Inggris terus berada di puncak kemegahan, mulai dari saat itu sampai ke masa kita sekarang ini, dalam menggambarkan bagaimana kejayaan ini. B. Hibs dalam bukunya, yang berjudul Buku Suci untuk Bangsa-Bangsa yang Kalah, halaman 283, telah menulis sebagai berikut. Sejak hari di mana Raja Inggris menghadiri sidang Freemasonry, maka tidak ada lagi seorang pun dari para pemuka politik Inggris dan tokoh-tokoh terkemukanya yang tidak menjadi anggota sidang Freemasonry yang telah digerakkan oleh orang-orang Yahudi menurut kehendak dan hawa nafsu mereka. Pada halaman itu juga ia menulis, setelah badan Zionis yang bernama Kiryat Russell Street mengawasi pimpinan intelijen Inggris yang dianggap sebagai instansi negara yang paling penting dan paling berkuasa, yang dapat melakukan intervensi bahkan dalam masalah-masalah mahkota Inggris itu sendiri. Maka pengaruh Yahudi tidak hanya terbatas pada partai-partai politik saja, tetapi juga sudah merupakan suatu kekuasaan total terhadap semua potensi bangsa Inggris. Dengan demikian maka bangsa Yahudi di negeri kita telah menjadi suatu golongan di atas dari golongan-golongan yang lain. Kita amat sependapat dengan Hibs dalam masalah itu. Siapakah di antara kita yang tidak ingat kepada status Raja Inggris di kalangan pemuka-pemuka Freemasonry, di kalangan Majelis Timur Raya, serta kegiatannya yang amat menonjol di dalam kepulauan Inggris itu sendiri, dan juga di berbagai negara di dunia, karena hubungannya yang amat erat dengan sejumlah besar majelis-majelis yang terdapat di sana. Dalam hubungan ini, kami hanya akan memilih dari kalangan dunia politik di Inggris, dua orang tokoh yang telah memainkan peranan yang amat besar dalam menciptakan negara Israel, yaitu Balfour, yang mempunyai janjinya yang amat terkutuk itu, dan Winston Churchill. Kedua orang ini telah mencapai tingkat 33 dalam Queen. Kedua orang ini telah mencurahkan tenaga untuk kepentingan bintang Daud dan kuil Sulaiman. Selama kita masih berada di Eropa, kita harus memilih sebuah contoh yang sekarang ini memainkan peranan yang amat menonjol di dunia. Masyarakat Soviet. Rusia kita pilih sebagai contoh dari dunia komunis. Sebelumnya telah kita lihat bagaimana Karl Marx telah menciptakan teori komunis dengan pesanan dari kelompok Illuminati sebagai pelaksanaan dari surat yang telah dikirimkan oleh Hurey. Dalam surat itu disebutkan
bahwa kelompok Illuminati telah memutuskan untuk mengikut sertakan kelompok nihilis dan kelompok ateis, serta semua kelompok destruktif yang terdapat di dunia, di bawah suatu organisasi internasional yang dikenal dengan nama komunisme. Demikianlah lahirnya komunisme sebagai suatu teori, sedangkan revolusi yang terjadi di Rusia di bawah Tsar telah kita lihat sebelumnya. Bagaimana Jenderal Peky bertujuan untuk menimbulkan Perang Dunia I untuk menjatuhkan Tsar dan menjadikan Rusia sebagai benteng komunisme. Memang demikianlah yang telah terjadi. Revolusi komunis telah terjadi. Semua orang telah mengetahui bagaimana pertumpahan darah, penghancuran bangsa, penghancuran yang telah menyertai revolusi ini. Orang-orang yang telah mengobarkan api revolusi ini terdiri atas Lenin, Trotsky, dan orang-orang lain yang juga anggota Freemasonry. Malah kedua pemimpin ini juga merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam kelompok Illuminati setelah pemimpinnya yang berkebangsaan Itali, Orialimi. Lalu hari demi hari berlalu, dan kita lihat komunisme internasional memberikan darah dan makanan kepada negara Israel semenjak saat pertama dari kelahirannya sampai kepada saat-saat sekarang ini. Masyarakat Amerika. Sekarang marilah kita tinggalkan Eropa, kita pergi ke dunia baru, ke Amerika Serikat. Marilah kita teliti kembali lembaran-lembaran sejarah Freemasonry. Lalu kita dapati bahwa Amerika Serikat telah menjadi tempat perkembangan yang paling subur bagi Freemasonry. Di atas telah kami katakan tentang Thomas Jefferson, tentang konferensi Illuminati yang telah diadakan di New York tahun 1829, tentang Jenderal Peky dan kegiatan Freemasonry di Amerika Serikat. Semuanya itu tidak perlu diulang kembali di tempat ini. Sekarang marilah kita pergi ke masa-masa kita sekarang ini. Kita dapat memperhatikan bahwa Presiden Jimmy Carter, salah seorang presiden Amerika Serikat, yang dimulai dari Washington. Semua itu adalah anggota-anggota Freemasonry, semuanya anak-anak majelis dan pelayan-pelayan kuil. Dalam sebuah makalah yang berjudul Freemasonry dan Sionisme yang disiarkan oleh harian Le Monde yang terbit di Paris tanggal 18 Juli tahun 1978, dapat kita baca seperti berikut. Pemerintah Presiden Carter tempat persembunyian terbesar bagi orang-orang Yahudi dan Freemason dalam bentuk yang belum ada tandingannya dalam pemerintahan-pemerintahan Amerika sebelumnya. Gambar uang dolar Amerika. Siapa yang memperhatikan dengan teliti uang kertas dolar Amerika akan dapat melihat bahwa huruf pertama dari Zion, yaitu huruf Z, terdapat di antara dua tonggak, yaitu tonggak Boaz dan Jakin. Dan di sana dapat pula terlihat lambang orang-orang Illuminati. Artinya lambang-lambang yang tersembunyi itu adalah piramida, yaitu melambangkan persekongkolan yang bertujuan menghancurkan gereja Katolik sebagai wakil dari agama Kristen sedunia, dan mendirikan suatu pemerintahan diktatur yang diperintah oleh suatu pemerintahan internasional dalam bentuk perserikatan bangsa-bangsa. Mata yang terdapat di puncak piramida yang menyiarkan cahaya ke segala penjuru, melambangkan badan intelijen dan terorisme, seperti GSTAPL, yang didirikan oleh Weishaupt di bawah lambang persaudaraan untuk menjaga rahasia-rahasia organisasi dan untuk menjaga orang-orang agar tunduk kepada aturan-aturannya dengan menggunakan terorisme. Badan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam pemerintahan terorisme yang telah terjadi setelah Revolusi Prancis. Dua buah kata di bagian atas lambang itu, yaitu Annuit Justice, berarti bahwa tugas konspirasi kita telah berhasil. Sedangkan kata-kata yang terdapat di bagian bawah lambang itu yang berbunyi Novus Ordo Seclorum berarti sistem sosial baru yang dapat menafsirkan tugasnya. Patut pula diperhatikan bahwa semboyan ini baru diakui oleh Freemasonry setelah dileburnya organisasi-organisasi Freemasonry dengan organisasi-organisasi Illuminati pada waktu konferensi Filmsbad tahun 1782.